Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widayati, salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Blitar dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan meliputi pengibasan budaya positif di sekolah di SMP Negeri 1 Talun, membuat kesepakatan kelas, menumbuhkan aksi nyata budaya positif menjadi kebiasaan di sekolah. Munculnya krisis karakter di kalangan remaja generasi milenial sekarang ini sudah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Perilaku sopan santun ataupun perilaku yang beretika dan berbudaya sesuai dengan norma di masyarakat Indonesia sudah semakin berkurang di kalangan remaja, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Banyak sekali perilaku murid yang kurang sopan saat berbicara dengan guru, pelanggaran tata tertib sekolah, ataupun perilaku yang ugal-ugalan di jalan raya, serta tindakan asusila kaum pelajar di sosial media. Salah satu penyebab dari perubahan perilaku ini adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi ini ternyata berdampak pada pola perilaku dan pola pikir para remaja. Karena semakin mudahnya budaya dari negara lain masuk ke Indonesia. Budaya yang berasal dari negara lain ini tanpa disaring dan tanpa dipertimbangkan cocok atau tidaknya budaya tersebut dengan budaya Indonesia terlebih dahulu. Dengan mudahnya, budaya tersebut diikuti oleh para pelajar di Indonesia. Dengan adanya krisis budaya positif di kalangan remaja inilah perlu adanya campur tangan dari dunia pendidikan untuk membangun munculnya budaya positif di sekolah. Peran sekolah untuk menumbuhkan budaya positif atau karakter positif pada murid sangat penting, karena di lingkungan sekolah inilah diharapkan dibangun komunitas yang mengembangkan budaya positif yang akhirnya akan diterapkan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama oleh warga sekolah dan dijalankan dalam kurun waktu yang lama. Dengan memperhatikan kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan kepada anak. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru memiliki peran yang penting untuk menanamkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif sesuai dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya guru memberikan contoh atau teladan. Guru juga berperan sebagai agen transformasi perubahan pendidikan untuk mencetak murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salah satu penerapan budaya positif yang dapat dilaksanakan adalah menyusun kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas ini, murid menjadi merasa membuat dan memiliki terhadap aturan yang mereka sepakati. Apabila mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri, mereka akan merasa malu. Selain itu, karena kesepakatan tersebut mereka buat sendiri, maka hal itu menjadi kekuatan dalam diri murid untuk patuh dan taat melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Tahapan yang saya lakukan dalam membuat aksi nyata meliputi komunikasi dan meminta dukungan dari kepala sekolah terkait dengan rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah. Pengenalan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Membuat poster kesepakatan kelas yang telah dihasilkan. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata budaya positif. Mengimbaskan aksi nyata budaya positif
kepada seluruh komunitas guru di sekolah, dan pada forum MGMP. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini yang pertama adalah mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif melalui kesepakatan kelas dan menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab atas pilihan, aspirasi, atau ide dari siswa melalui kesepakatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada murid. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang pertama adalah siswa melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang kedua, terwujudnya siswa yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Masa kegiatan aksi nyata. Minggu ke-1, berkomunikasi dan meminta dukungan dari kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Minggu kedua, pengenalan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, membuat poster kesepakatan kelas, dan membimbing serta mengarahkan siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Minggu ketiga, sosialisasi kepada rekan-rekan atau warga sekolah sebagai bentuk pengimbasan budaya positif di sekolah. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di sekolah dan masyarakat. Untuk kelancaran dalam kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya adalah dukungan dari kepala sekolah, tenaga guru, murid, orang tua murid, dan juga sarana prasarana sekolah. Hasil dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama adalah kegiatan aksi nyata dengan kesepakatan kelas mampu membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dari pengambilan keputusan kelas. Yang kedua, sebagian rekan guru juga membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Yang ketiga, terwujudnya budaya positif di sekolah. Ada yang pakai dasi bagus, rapi. Nanti dilihat yang tidak pakai dasi tidak rapi. Ya, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti ibu akan berikan 3 kertas, masing-masing silakan menulis apa yang menjadi keinginan kalian. Ada 1, 2, 3, 4, 5,
sebenarnya apa sih budaya positif? Ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di guru penggerak ini istimewanya di dalam modul 1.4 budaya positif ini nanti diajarkan. Jadi di budaya positif ini diajarkan bagaimana kita betul-betul istilahnya mengedepankan siswa, memiliki keberpihakan terhadap siswa. Nah, di sini saya mengambil budaya-budaya yang sudah ada di sekolah kita yang patut kita apresiasi. Di antaranya adalah Jumat bersih, Jumat amal, kemudian protap pagi. Jadi protap pagi itu mohon bisa tetap dipertahankan karena walaupun hanya sebentar, tetapi apabila awal pembelajaran itu kondusif akan memberikan aura yang positif untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ini sudah saya terapkan. Kemudian sudah ada yang mencoba Bu Yuni. Ini saya terapkan di kelas 9G HI kelas yang saja. Buat peraturan kelas atau lebih disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya loh, enak ini berarti nenek peraturan, nenek tata tertib sekolah ada Bapak Ibu. Tapi seluruh tata tertib itu adalah aspirasi dari warga sekolah. Jadi di guru penggerak itu bicara restitusi. Ini guru penggerak yuk restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu. Jadi kesabaran itu benar-benar diuji coba, dan kesabaran kita, kemampuan kita untuk bisa memahami posisi orang lain di sini benar-benar dicoba, ya, ditantang di kegiatan restitusi, segitiga restitusi. Yang sulit itu di pertama itu untuk membawa anak mengetahui kesalahannya, itu juga lumayan. Kalau kita bilang gini, hari ini kamu terlambat, ya, membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah ini? Saya juga masih banyak belajar ini. Jadi kemarin kalau ada yang terlambat, saya tanya, sekarang jam berapa? Tidak tahu belum, silakan dibuka HP-nya. Jam 7.15 kesepakatan kelas, maksudnya jam berapa? Jam 7 tepat Bu. Berarti itu saya melanggar kesepakatan kelas. Nah itu. Jadi itu kalau tidak dibiasakan ya Pak ini, awakmu telat. Itu saya aja mau ngomongnya tuh mikir Yuan, memikir. Nah gitu. Maksudnya jam berapa? Jam 7. Kamu hadir ke sekolah jam berapa? 7.15. Nah, terus nanti ya saya terlambat. Nah, itu keluar dari diri sendiri. Kemudian kalau sudah menanyakan keyakinan itu untuk menstabilkan identitas, mengembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, cuma untuk menjalankan segitiga restitusi ini ya memang harus kita satu mengontrol emosi, yang kedua mengatur untuk menarasikan, menyampaikan kepada siswa. Lanjut Bu Yuni.
siswa mengikuti kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Berdiri, kerapian, kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Marilah kita berdoa dengan khusyuk terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, dan akan dilanjutkan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni min 'ibadika sholihin. Tadi datang ke sekolah jam berapa, Hafiz? Jam 7.15, Bu. Jam 7.15 menit. Ya. Iya. Berarti terlambat 15 menit. Iya. Terus kenapa Hafiz terlambat hari ini? Telat bangun, Bu. Bangunnya kesiangan. Ya. Tidurnya tadi malam jam berapa, sayang? Tadi malam tidurnya jam 12, Bu. Oh, jam 12. Nah, kalau Bu Wid boleh tanya, kenapa tidur jam 12 malam? Ngerjain tugas yang belum kelar, Bu. Ngerjain tugas yang belum kelar, bukan begadang. Bukan. Bukan begadang. Ya. Kalau pulang sekolah sebenarnya apa sih yang habis lakukan kegiatannya? Bantuin Ibu. Bantuin ibu. Contohnya? Bantuin Ibu di tempat kerjanya. Oh iya, apa itu yang dilakukan Hafiz di sana? Kalau Ibu kerja di kandang, jadi bantuin Ibu ke kandang. Oh, Ambilin di peternakan. Ya. Oh iya, ya bagus. Sudah bagus mau membantu orang tua. Tetapi tolong tugas-tugas utama, saya kira orang tua juga akan mengerti. Tugas utama Hafiz adalah belajar, ya. Harus bisa mengatur waktu dengan baik, ya. Nanti Bu Wid sarankan, jadi aturlah waktu dengan baik, kerjakan tugas yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kalau memang ada kesulitan, ya bisa kerja sama dengan temannya, atau mungkin bisa langsung komunikasi dengan guru pengajar, ya, supaya beban-bebannya hilang. Nah, sekali lagi, kemudian hari ini Ibu lihat tidak pakai dasi, ya toh? Ya, kemana dasinya? Dasinya ketinggalan, Bu. Oh, ketinggalan. Ya. Karena cepat-cepat. Cepat. Oh, oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Diingat lagi, ya, tolong mengatur waktu dengan baik. Saya akhiri sampai di sini. Semangat terus untuk Hafiz. Kemudian jangan lupa ya, jangan terulang lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Pujastuti SPD, Guru IPA UPT SMPN 1 Talun Kabupaten Blitar, akan memberikan testimoni terkait pengimbasan budaya positif dari program Guru Penggerak yang telah dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Widayati MPD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep penting dari modul budaya positif. Materi yang disampaikan oleh Ibu Widayati MPD meliputi 3 hal,
Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu yang terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan memiliki peran penting sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik dalam sebuah kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan, siswa diharapkan dari diri siswa memiliki motivasi untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Materi yang kedua adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan seorang guru sebagai salah satu upaya untuk mendampingi seorang siswa. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah guru sebagai seorang manajer. Dalam hal ini, guru bisa memposisikan dirinya sebagai seorang mentor yang bisa bersama-sama dengan murid menghasilkan suatu kesepakatan bersama, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi inilah seorang murid bisa memiliki pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya, yang hal ini nanti bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman. Materi yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada seorang murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi seorang murid agar dia bisa menyadari atau memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga pada akhirnya ketika dia kembali ke kelompoknya, dia memiliki karakter yang lebih kuat. Demikianlah testimoni dari saya, Yuni Pujiastuti SPD. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Apris Nur Hidayah dari kelas 9H. Saya ingin menyampaikan refleksi yang telah kami buat. Kesepakatan ini berisi bagaimana kita bisa mengelola warga kelas. Hasil kesepakatan kelas yang kami buat diantaranya: 1. Kelas rapi dan bersih. 2. Kerapian warga kelas. 3. Tertib saat pelajaran berlangsung. 4. Datang tepat waktu. 5. Melaksanakan piket kelas. 6. Menghormati guru dan antar warga kelas. 7. Menggunakan HP untuk kegiatan belajar di kelas. Manfaat dari kesepakatan kelas ini, seluruh warga kelas dengan senang hati melaksanakan tanpa ada rasa paksaan. Kelas menjadi bersih, rapi, nyaman, dan kami dapat belajar dengan senang. Kedepannya semoga kesepakatan kelas ini lebih luas akan dapat dijadikan sebagai kesepakatan seluruh warga sekolah. Demikian hasil refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.